Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Jadi, dalam sistem informasi manajemen itu, data-data itu diolah dan dianalisis, kemudian ditampilkan. Yang kemudian yang nantinya data-data itu berguna untuk pengambilan keputusan. Kan minggu lalu itu sudah menjelaskan beberapa penggunaan dari sistem informasi. Nah, sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan karena memang digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuan utamanya dalam sistem ini adalah mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat di dalam perusahaan, kemudian meringkasnya, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari data ini, gitu. Kemudian meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan, gitu. Umpamanya mau mengambil keputusan dengan data yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen ini, itu akan memperkuat dan menambah buat analisis lebih kuat gitu. Umpamanya misal mereka sudah menentukan sesuatu dengan data dari sistem information management ini bisa membuat perusahaan itu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Nah, untuk meningkatkan juga produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan sehingga lebih produktif dan lebih menghasilkan profit. Nah, sistem informasi manajemen ini itu berbasis komputer dan berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks, misal kayak tampilan aplikasi web kayak gitu. Bisa dibikin. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seperti tadi, bahwa dari data yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen, kan datanya pertama tadi diambil dari semua tingkat dalam perusahaan, kemudian diolah, kemudian nanti disajikan. Sehingga data itu digunakan oleh perusahaan gitu untuk membantu mereka dalam proses mengambil keputusan. Dari mereka jadi sudah punya data kita misal tahun ini kita datanya misal penjualannya meningkat atau menurun kayak gitu. Jadi mereka bisa memutuskan dari data yang sudah diolah. Kemudian membantu dalam menemukan suatu masalah gitu. Jadi dari data yang mereka sudah olah gitu, mereka bisa lihat, oh ada masalah di sini di bulan ini, ada masalah di produk ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Saya. Yang empat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Tahapan proses manajemen. Pertama itu perencanaan, kemudian pengendalian,
dan berikutnya pengambilan keputusan. Jadi di tahapan perencanaan itu, proses pertama, maksudnya tahapan perencanaan itu adalah proses pertama gitu, proses pertama. Yang merupakan di proses pertama itu merupakan tahap formulasi yang disusun secara rinci gitu untuk mencapai tujuan akhir. Nah, syarat tahapan perencanaan ini apa? Yaitu menetapkan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan gitu dalam tahapan perencanaan ini. Sehingga kalau ada tujuan kan sudah tahu, oh nanti tujuan dan tahapannya, istilahnya goals-nya, dan metode untuk mencapai goals itu, maka sudah jelas langkah yang mau diambil perusahaan seperti apa. Nah, tahapan pertama itu adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini ada penetapan tujuan dan penetapan metodenya. Yang berikutnya itu pengendalian. Tahapan yang masuk dalam proses pengendalian ini di mana setelah perencanaan itu kita sudah buat, gitu, perusahaan sudah buat, maka selanjutnya itu adalah implementasi dari metode yang sudah direncanakan untuk dijalankan. Gitu. Nah, pada tahapan ini, gitu, tahapan implementasi dari metode itu, maka ada peran dari manajer dan karyawan sebuah perusahaan yang memonitoring pelaksanaan berjalannya metode tadi, gitu, berjalannya implementasi tadi. Nah, pengendalian ini maksudnya apa? Adalah memonitoring supaya berjalannya implementasi dari metode untuk mencapai goals yang tadi itu berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Tahapan terakhir dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Nah, di sini fungsi dari manajerial, manajer yang akan berfungsi di sini. Di mana manajer itu akan menjembatani proses perencanaan dan pengendalian. Jadi manajer harus tahu, manajer harus menguasai tujuannya apa, terus implementasinya seperti apa. Jadi manajer harus mengetahui menguasai tahap perencanaan dan pengendalian. Kemudian nanti setelah mengamati semua itu, manajer bisa mengambil keputusan di situ. Nah, komponen sistem informasi manajemen itu ada 5. Pertama, manusia, informasi, sistem, organisasi manajemen, dan pengambilan keputusan.
dalam sistem informasi manajemen, manusia itu perannya itu penting. Karena kan manusia yang merancang, terus mengolah, mengoperasikan, membangun sistem, kemudian menggunakan sistem gitu. Usernya nanti juga manusia. Jadi peran dari komponen sistem informasi, komponen SIM yang satu ini itu penting sekali. Gitu. Yang berikutnya informasi. Nah, informasi itu yang akan diolah dalam SIM, yang akan diolah menjadi data yang akan diolah dan disajikan dalam sistem informasi. Yang berikutnya sistem, di mana sistem itu yaitu yang akan dibuat gitu. Sistemnya yang akan dibuat. Jadi sistemnya itu terdiri dari beberapa subsistem yang nanti antar subsistem ini saling terhubung dan terintegrasi. Saling terhubung dan terintegrasi, di mana kan dalam satu sistem itu ada subsistem dan mereka itu saling terhubung dan terintegrasi. Apakah informasinya, apakah tugasnya gitu. Nah, sistem informasi, subsistem dari sistem informasi ini itu nanti mengumpulkan data-data, kemudian mengolah dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan informasi gitu. Jadi misal dalam perusahaan mungkin ada bagian keuangan. Nah, nanti dibikinkan subsistem keuangan di situ. Nanti ada data-data keuangan. Terus ada bagian kepegawaian. Nanti di situ ada data-data kepegawaian. Nanti umpamanya dalam sistem perusahaan ini, umpamanya nanti dibutuhkan sebuah data, nanti ditarik dari subsistem ini. Jadi, makanya datanya nanti tugas dari subsistem ini memang mengolah data dan memang data-datanya itu terintegrasi. Berikutnya itu organisasi manajemen. Organisasi manajemen ini fungsinya itu mengorganisir, melaksanakan, dan merencanakan. Juga mengontrol perusahaan, operasional dari perusahaan atau organisasi. Jadi jangan dipikir organisasi manajemen ini seperti sistem gitu, bukan. Ya kayak istilahnya orang-orangnya gitu. Orang-orangnya yang akan merorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional dari perusahaan itu gitu. Kayak misal manajernya atau direkturnya gitu, atau misal kepala subdivisi apa gitu. Jadi itu bagian-bagian misal dari organisasi manajemen yang memanajerial operasionalnya perusahaan. Berikutnya itu pengambilan keputusan.
Jadi pengambilan keputusan ini kan dalam SIM itu nanti akan menghasilkan data-data kan. Nah, itu nanti itu ada kayak saran-saran dari bukan saran sih, tapi kayak hasil data yang menunjukkan, misalnya menunjukkan misal dalam 3 tahun terakhir tuh mengalami kerugian atau apa gitu. Nah, di situ komponen dari sistem informasi ada pengambilan keputusan. Jadi sebuah perusahaan kalau umpamanya tidak ada sistem informasi manajemennya, itu dia ketika mengambil keputusan itu maka istilahnya kayak cuma menerka-nerka gitu. Karena dia tidak punya landasan dari pengambilan keputusannya itu. Dia tidak mempelajari perusahaannya sendiri gitu. Mungkin dia melihat tren di pasar, misal sekarang itu lagi tren ini gitu. Tapi dia ketika dia implementasikan ke perusahaan dia mungkin tidak tepat sasaran, apakah mungkin tidak sesuai dengan environment dari perusahaannya, mungkin lingkungannya tidak sesuai, atau pasar dia tidak relevan gitu dengan produk dia kayak gitu. Jadi sistem informasi manajemen ini sangat berfungsi untuk perusahaannya, sehingga ketika dia mengambil keputusan itu bisa lebih bijaksana gitu. Dari hasil dari sistem informasi manajemen ini. Nah, jenis laporan yang dihasilkan. Yang pertama itu laporan real time. Jadi misal kalau kita yang real time itu misal kalau kita cari misal di kantor, misal kita cari data pegawai, mau lihat data misal nama Salim, misal Salim mau cari data tentang dia masa kerjanya udah berapa lama. Nah, itu real time. Istilahnya datanya bisa kita akses kapan saja, real time gitu. Nah, kalau laporan ad hoc itu laporan yang berdasarkan pertanyaan gitu. Misal kayak apa nih? Kalau tidak salah contoh, ini seperti misal kayak misal di aplikasi itu ada kayak kita tanya begitu, kayak kita tanya. Nah, pertanyaan itu sudah sama sistemnya itu sudah diatur. Kalau umpamanya dia tanya tentang misal aplikasi Flip. Nah, Flip aplikasi buat transfer, misal aplikasinya buat transfer. Nah, itu ada yang tanya misal bagaimana cara transfer via Flip. Nah, itu langsung dia menjawab kita gitu dengan jawaban yang sudah disediakan kayak gitu. Nah, mirip-mirip seperti itu jenis dari laporan ad hoc ini gitu. Dia berdasar pertanyaan yang diajukan gitu. Kemudian pertanyaannya itu sudah disiapkan jawabannya, kayak gitu.
Berikutnya itu dijadwalkan, misal kayak laporan akhir tahun atau laporan bulanan, itu sudah terjadwal. Ya, kategori manajemen information system ini banyak. Ada business intelligence system, executive information system, customer relationship management, Salesforce automation system, financial accounting system, knowledge management system, (MS), marketing information system, supply chain management system, transaction processing system, human resource management system. Ya, ini jadi bahan buat tugas ya. Jadi sebenarnya rencananya hari ini tuh tadi hampir saya tidak masuk ya karena memang kurang enak badan, tapi kita masuk saja, tapi kita bahas sedikit saja. Sisanya itu saya kasih tugas, waktunya ini kan banyak ya. Kalian ada berapa orang ya dalam kelas ini? Saya mau bikin kelompok aja ya. Ada 26 kalau dari anggota grup Telegram. Apakah ini semuanya sudah masuk atau belum ini? Ini sudah masuk belum? Semua ini di grup Telegram. Udah pada masuk belum? Sudah, Bu. Sudah semua, jadi 26 orang semua yang ikut mata kuliah sistem informasi. Saya cuma coba ya. Nah, coba dulu. Oh iya. Saya habis coba video call via Telegram. Ya, sudah semua, jadi 26 orang kita bagi dulu ya. Nah, ini ada 10, jadi 26. 10 orang ya. Berapa tuh? Yang banyak tuh. Ada 6 kelompok yang 3 orang dan 4 kelompok yang 2 orang. Nah, nanti saya lihat absennya dulu tuh ya. Saya lihat siapa dulu. Nanti di tugasnya itu dijelaskan dulu ya. Ya, Bu. Iya, jadi di misi akad itu kalian untuk
yang mahasiswanya itu legal itu cuma 25 orang. Berarti satunya itu belum menawar, mungkin belum melakukan penawaran KRS ya. Diharap segera menawar supaya bisa kompornya kalian absen. Saya bisa masukkan di siapa. Nah, jadi nanti besok Ibu jadwalkan kalian absen pagi sama sore. Itu harap kalian absen di siakat ya untuk pertemuan 1 dan 2. Karena kita absennya itu via siakat. Via pada nanti boleh dulu apakah sudah bisa absen. Kalau sudah bisa, kalian nanti diinfokan kalian absen juga via pada. Hanya besok itu yang pasti itu adalah kalian absen via siakat. Nanti itu kirimkan informasi. Nah, 25 orang saya bagikan kelompoknya. Nanti dibagi kelompoknya ya, dan nanti saya bagikan kelompoknya. Ini yang WODAS-nya. Nanti saya bagikan ya, nanti saya kirim di Telegram untuk pembagian kelompoknya. Nanti 10 kelompok, kalian bikin video menjelaskan tentang contoh sistem informasi manajemen yang 10 ini. Misal kelompok 1 itu nanti dia bahas contoh dari ini business intelligence system. Nanti dia jelaskan, tapi dalam bentuk video dan diupload via YouTube dengan judul misal penggunaan GIS pada apa gitu, kemudian diakhiri Unidayan teknik informatika Unidayan 2021. Ya. Baik, Bu. Oke. Hari ini yang hadir 19 orang. Sebenarnya di Telegram itu biasanya lebih ya. Hanya nanti kalian absen di siakat ya. Oke. Pas gitu saja ya hari ini. Semoga pertemuan hari ini minimal ada pencerahan sedikit buat kalian. Continue sedikit tapi continue itu lebih baik daripada kalian jarang tapi langsung belajar SKS istilahnya, sistem kultur sebalang gitu. Kalau ini kalau semester sebelumnya di kelas ini berapa orang? Berapa orang kemarin di sini? Kelas ini berapa orang kemarin? Berapa orang kemarin di sini? Di kelas kalian? Ya, begitu saja ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan ya, segala kekurangan itu dari saya, seperti yang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.